Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari surat kepada Roma, pasal 5. Hari ini mudah-mudahan kita akan membahas ayat 12 sampai dengan akhir pasal ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menyambut tamu saya, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati Anda. Juga para hadirin yang telah hadir di studio, selamat datang. Saudara Yosef, sebelumnya kita memulai pelajaran dengan ayat 12. Jika kita mencoba memberi judul pada ayat-ayat sebelumnya, ayat 1 sampai 11, apa yang akan Anda katakan? Ini adalah lagu pujian dan syukur sebagai hasil dari pembenaran Allah. Ini adalah titik tertinggi untuk dicapai. Kita menikmati kebenaran yang menjadi perhatian utama Paulus di pasal-pasal sebelumnya. Dia mendirikan pemahaman bahwa kita semua adalah seorang pendosa, tapi kemudian kita memperoleh landasan yang kokoh untuk pembenaran, yaitu penebusan. Dan sarana yang besar untuk pembenaran, yaitu iman. Setelah membuktikan kebenaran ini, dia bernyanyi dan memuji dengan ayat 1-11 itu sebagai hasil dari pembenaran. Dan sebagai pengantar pemikiran berikutnya di sisi pasal ini. Dengan kata lain, ayat 1-11 berbicara tentang konsekuensi dari pembenaran, berkat dari pembenaran. Ya. Lalu apa subjek dari ayat-ayat 12 sampai akhir pasal, subjek dari pelajaran kita? Jika saya dapat katakan bahwa pembenaran berurusan dengan buah, kemudian dimulai dengan ayat 12 pasal yang kelima, Paulus menggali lebih ke dalam ke akarnya. Seseorang dengan indah mengatakan bahwa jika Injil dari ayat 1 sampai ayat 11 dari pasal 5 menggapai orang yang sekarat, itu mampu mengantar orang itu dengan damai ke surga tanpa masalah. Tapi ketika orang tersebut mencoba untuk hidup di dunia, dia akan menemukan masalah lain yang dia tidak memperhitungkannya. Masalahnya muncul dari sumber dosa di dalam diri kita. Dosa dalam diri kita. Rasul Paulus belum membahasnya, tetapi akan mengupasnya lewat ayat 12 dari pasal 5 sampai akhir pasal yang ke-8. Jadi di pasal-pasal sebelumnya dia berbicara tentang dosa sebagai buah. Ya. Dan dari sini dia berbicara tentang dosa sebagai sumber di dalam manusia. Ya, kontras antara bentuk tunggal dan jamak. Oke, ayat 12 mengatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dosa memasuki dunia melalui seseorang yang akan segera dibahas. Tetapi di manakah dosa sebelum memasuki dunia? Melalui Adam. Memang sudah ada di alam semesta sejak kejatuhan setan yang terakhir sebelum Adam diciptakan. Setan memperkenalkan dosa melalui pemberontakannya. Meskipun ini bukan topik kita, Anda menemukan dosanya disebutkan dalam Yesaya 14 dan Yeskiel 28. Namun Paulus tidak berbicara di sini tentang dosa yang dibawa oleh setan ke alam semesta, tapi mengenai dosa Adam yang dibawa ke dunia. Maksud Anda Adam sebagai kepala segala ciptaan atau umat manusia? Tepat. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Apa hubungan dosa dengan maut, Saudara Yosef? Hubungan dosa dengan maut sudah jelas ketika Tuhan menyuruh Adam. Sepasal pada hari kamu memakannya pastilah kamu mati. Dengan kata lain, ketika Adam berdosa, maut masuk. Ketika kita mencapai pasal 6 ayat terakhir mengatakan karena upah dosa adalah maut, dan Yeskiel 18 mengatakan orang yang berbuat dosa
Itu yang harus mati, jadi maut mengikuti dosa sebagai hukuman dan konsekuensi. Apa sebenarnya maut itu? Apakah itu perpisahan roh dari tubuh atau sesuatu yang lain? Pertama, pemisahan jiwa dari sumber kehidupan, yaitu Tuhan. Dengan kata lain, ketika Adam berdosa, dia mati secara spiritual dan moral. Karena dia menjadi takut akan Tuhan. Perpisahan jiwa atau manusia dari Tuhan adalah maut. Pemisahan roh dari tubuh adalah maut yang berbeda. Dan akhirnya disingkirkan dari Tuhan ke dalam kegelapan abadi dan ke dalam lautan api, melambangkan maut-maut kedua. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Kita mengerti dari ayat 12 bahwa oleh satu orang yaitu Adam, dosa memasuki seluruh dunia. Bagaimana dosa satu orang mempengaruhi seluruh umat manusia? Juga apakah akhir ayat ini menyatakan bahwa semua berdosa? Mengapa generalisasi ini? Saya tidak bermaksud menuduh Tuhan tidak adil, tapi saya melihat beberapa ketidakadilan di sana. Mengapa dosa diperhitungkan kepada semua orang? Adamlah yang berdosa. Mengapa kita mewarisi dosa? Mohon uraikan tentang warisan dosa, transfer dosa, dan maut dari Adam untuk semua orang. Saya yakin bagian ini tidak tepat disebut mewarisi dosa. Sebaliknya, ini berbicara tentang kepala tempat kita berafiliasi. Saat sang kepala jatuh, kita semua ikut jatuh. Termasuk. Warisan dosa adalah tentu prinsip yang akurat. Kita memang mewarisi dosa, tetapi bukan itu inti dari bagian ini. Intinya adalah sang kepala jatuh. Dan akibatnya, semua yang disajikan di kepala ini juga jatuh. Biarkan saya menyodorkan 3 prinsip. Prinsip pertama diterapkan baik di masa lalu maupun masa kini. Ketika kepala suku akan melawan suku lain, tidak ada orang dari sukunya akan mempertimbangkan untuk menikahi seorang wanita dari suku musuh karena kedua suku dalam keadaan perang. Begitu kepala suku memberikan perintah, semua orang akan mengikutinya. Prinsip ini diterapkan sampai saat ini ketika seorang presiden suatu negara menyatakan perang. Semua warga berkomitmen untuk melaksanakan perintahnya. Dan prinsip kedua, prinsip representasi. Bahkan ditemukan di dalam Alkitab. Misalnya Ibrani 7 memberitahu kepada kita bahwa Lewi membayar perpuluhan melalui Abraham. Meskipun Lewi belum lahir. Masih bakal anak Ibrahim. Dia masih bakal anak Abraham. Saya juga ingin mengatakan bahwa tak ada ketidakadilan dalam prinsip ini. Karena jika Tuhan secara terpisah menguji saudara Ayat, saudara Yosef, dan masing-masing hadirin, hasilnya pasti menunjukkan kejatuhan karena kita tidak lebih baik daripada Adam. Terakhir, prinsip representasi adalah satu-satunya harapan keselamatan untuk umat manusia. Karena jika Tuhan menguji saya akan jatuh dan binasa, dan itu adil. Tetapi sekarang, berdasarkan prinsip representasi Tuhan, Adam adalah kepala benih atau keturunan, sedang Kristus adalah kepala dari keturunan kedua. Kristus adalah satu-satunya yang jika boleh saya katakan telah mengikuti ujian dan berhasil. Dan dengan demikian kita menjadi dibenarkan dalam dirinya. Inilah yang dibicarakan Paulus dalam ayat-ayat berikutnya. Ini adalah prinsip dan satu-satunya harapan untuk keselamatan. Prinsip Kristus mewakili saya, dan karena itu saya bisa mendapatkan pembenaran. Tanpa Kristus, saya akan gagal mendapatkan pembenaran jika saya sendiri telah mengikuti ujian tersebut. Baik, jadi di sini Paulus berbicara tentang Adam sebagai kepala. Dan Tepat. seluruh umat manusia keturunan Adam berdosa Tepat. oleh dosanya. Tepat. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Selanjutnya ayat 13 perlu klarifikasi sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam. Sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam yang adalah gambaran dia yang akan datang. Itu benar, anggap ini sebagai kalimat dalam tanda kurung yang menjelaskan apa yang mendahuluinya. Apa yang mendahuluinya? Maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Saya ingin katakan kita telah melihat istilah ini semua orang telah berbuat dosa di pasal 3. Dan di sini sekali lagi semua berdosa, namun mereka berbeda. Dalam pasal 3 semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Aku, kamu, dan semua manusia di dunia telah berdosa. Kita melakukan dosa. Perbuatan dosa.
perbuatan dosa. Namun semua orang berdosa di pasal 5 tidak berbicara tentang perbuatan dosa. Ketika Adam jatuh, maut menyebar ke semua orang karena semua berdosa. Dengan kata lain, semua dipertimbangkan Orang berdosa. orang berdosa. Karena itu, maut berkuasa dan itulah yang dijelaskan Paulus di sini, mengatakan bahwa dosa pasti ada di dunia bahkan di hadapan hukum. Karena itu ada dalam diri manusia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Karena tanpa hukum, Tuhan tidak akan menghitung dosa. Jika tidak ada undang-undang lalu lintas membatasi kecepatan hingga 120 km per jam, tidak ada yang bisa menghukum saya. Saat saya kendarai dengan 150 karena tidak ada undang-undang terhadapnya. Tetapi ketika hukum masuk, maka pelanggaran menjadi jelas. Tapi meskipun tidak ada hukum atau pelanggaran dalam 2500 tahun antara Adam dan Musa, maut tetap berkuasa. Jika Adam mati karena dia berdosa, Anda mungkin bertanya, mengapa jutaan orang setelah Adam sampai Musa mati ketika Mereka tidak ada tidak mempunyai hukum? hukum untuk beritahu mereka apa yang benar dan Tepat. salah. Jadi mengapa mereka mati? Mereka tidak mati karena dosa yang mereka lakukan, meskipun mereka sendiri berbuat dosa. Tetapi karena mereka berafiliasi kepada kepala federal mereka, yaitu Adam. Maut telah berkuasa sampai zaman Adam, sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam. Adam melanggar dan menurut hukum pelanggaran diperhitungkan, tetapi maut ada dari Adam sampai Musa sekalipun. Ayat 14 mengatakan yang adalah gambaran dia yang akan datang. Siapa yang akan datang? Tuhan Yesus Kristus yang adalah subjek utama yang menggapai Paulus. Adam hanya berperan sebagai latar belakang untuk memberitahu kita bahwa kami dianggap mati dan berdosa di bawah Adam. Dan bahwa dengan cara yang sama ketika kita terafiliasi dengan Kristus, kita akan memperoleh pembenaran hidup yang disebutkan dalam ayat 18. Paulus mulai berbicara tentang Kristus yang akan datang sebagai kepala baru, kepala benih baru. Mohon berikan gambaran perbandingan antara Adam dan Kristus, dua kepala, dalam hal pribadi mereka, pekerjaan mereka, dan warisan yang mereka berikan kepada yang berhubungan dengan mereka. Saya akan mengatakan bahwa Adam tidak mengepalai benih lama kecuali setelah kejatuhannya. Perhatikan bahwa dia tidak memiliki keturunan di Eden. Kita tidak membaca tentang dia mengenal istrinya saat berada di taman. Dia menjadi kepala benih hanya setelah dia jatuh. Kristus menjadi kepala benih setelah dia bangkit dari maut. Dia bukan kepala dari benih baru saat hidup di bumi, bukan dia. Dia sendiri mengatakan bahwa sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, itu tetap satu biji Tetapi saja. jika ia mati, Tapi ia jika ia mati menghasilkan menghasilkan buah. Jadi dia menjadi kepala benihnya setelah maut dan kebangkitannya. Saat dia berkata kepada Maria, pergilah kepada saudara-saudaraku. Betul, dan indah untuk dibaca bahwa ketika dia berada di bumi, maut telah mendahuluinya. Tetapi setelah dia mati dan dibangkitkan, maut tidak ada lagi di depannya. Jadi kita juga ketika ada di dalam Kristus, maut tidak di depan kita. Tidak, ia ada di belakang, tidak di hadapan kita. Jadi bukan hanya sifat Kristus yang berbeda dengan sifat Adam, tapi juga warisan yang ditinggalkan Kristus berbeda dengan milik Adam. Apa yang diwariskan oleh Adam dan apa yang diwariskan oleh Kristus? Adam berdosa, dan akibatnya meninggalkan kita maut karena kita diperhitungkan seolah-olah kita jatuh dan berdosa. Saat Adam jatuh dan berdosa, di samping itu, kita menerima sesuatu yang luar biasa, yang disebut dalam ayat yang ke-18, pembenaran kehidupan. Artinya Tuhan tidak menilai Anda berdasarkan pada apa yang Anda lakukan atau tidak lakukan. Karena Anda menjadi berafiliasi dengan Kristus yang bangkit, karena Kristus naik ke status baru, yang merupakan kehidupan. Maut ada di belakangnya, saya di dalam Kristus. Dan saya menikmati pembenaran hidup. Tuhan membenarkan saya. Bukan berdasarkan prestasi saya, tapi berdasarkan afiliasi saya dengan Kristus yang mati dan Jadi bangkit masalahnya kembali. berkisar pada keberadaan saya di dalam Adam atau di dalam Kristus. Benar. Ketika saya di dalam Adam, saya ada di dalam dia dalam kepenuhan dosa yang dibawanya. Tepat. Dan ketika di dalam Kristus, saya di dalam dia dalam kepenuhan berkat. Benar. Itu sebabnya ada tertulis bahwa Adam mendatangkan maut atas banyak orang, tapi Kristus membawa kehidupan dan kebenaran ke atasnya. Banyak, masih ada perbedaan lain. Banyak orang di bawah Adam terdiri dari seluruh umat manusia, karena seluruh umat manusia berada di pinggang Adam, atau pada saat itu, sementara semua orang yang memperoleh pembenaran hidup, pembenaran dan kehidupan, dan yang ada dalam Kristus tidak terdiri dari semua umat manusia, tetapi hanya orang-orang percaya. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruh dunia.
dan bebaskan aku. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Silakan pertanyaannya. Ayat 16, dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Tolong jelaskan tentang ayat ini. Memang perlu penjelasan, Saudara Yosef. Kita mengerti bahwa ada dua kepala. Adam, kepala pertama yang di dalamnya semua manusia berdosa dan jatuh, dan maut memerintah atas mereka. Dan Kristus yang memberi kita kebenaran dan kehidupan. Itu adalah dua kepala. Apakah ada perbedaan di antara mereka? Benar, tentu ada. Karena kita diberitahu dalam ayat 16 dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebenarnya prinsipnya sama, tetapi perbuatannya berbeda. Prinsipnya adalah keduanya adalah kepala. Satu memberikan saya maut untuk diwarisi dan yang satu memberikan pada saya hidup. Tapi perhatikan sisa ayatnya, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu, makna dari satu tindakan telah mengakibatkan penghukuman. Adam melakukan satu dosa yang mengakibatkan kita semua menerima penghukuman. Tetapi karena pemberian karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Dengan kata lain, ketika Tuhan memutuskan untuk membenarkan kita punya tidak hanya dosa Adam, tapi banyak dosa. Beberapa orang menganggap bahwa Tuhan tidak adil untuk menghukum kita hanya karena dosa Adam. Tetapi jika Tuhan menghakimi kita berdasarkan jumlah dosa kita, Banyak. Dia akan temukan begitu banyak dari mereka, tetapi terlepas dari dosa-dosa kita yang tidak terhitung jumlahnya. Apa yang Tuhan tawarkan pada kita? Pembenarannya. Di sini kitab suci menekankan kekayaan dan keunggulan anugerah. Ini bukan hanya masalah Tuhan mengampuni kita satu dosa Adam. Apa yang telah terjadi adalah bahwa dosa Adam membawa maut bagi kita dan kecaman, dan Tuhan seharusnya tidak hanya menghukum kita karena dosa Adam, tetapi untuk jutaan dosa kita masing-masing. Tapi Allah menawarkan kepada kita pembenaran di dalam Kristus terlepas dari segala kekurangan kita dan dosa yang tidak terhitung jumlahnya. Dengan kata lain, dosa satu orang, satu dosa mendatangkan penghukuman atas semuanya. Dan sementara banyak dosa kita pantas untuk kutukan ganda. Namun kita menerima karunia Allah melalui Kristus, Dan kita memperoleh pembenaran. kita memperoleh pembenaran. Tepat. Ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang mautlah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Mohon komentar Anda, maut berkuasa oleh satu orang, tetapi hidup berkuasa juga oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Pasal ini mengejutkan saya dengan pengulangan dari lebih banyak 4 kali. Jadi ada satu prinsip, tapi kondisi kita ditandai dengan supremasi. Perhatikan ayat 17 mengatakan sebab jika oleh dosa satu orang yang dimaksud adalah Adam, maut telah berkuasa melalui satu orang itu. Artinya dosa Adam membawa maut bagi dirinya sendiri dan benihnya seperti itu disebutkan dalam ayat yang ke-17. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Artinya kita menerima anugerah yang melimpah dan hadiah kebenaran bukan sebagai pengecualian, tetapi pemberian yang didasarkan pada kebenaran atau dengan kata lain karunia kebenaran, karunia dari iman, karunia hidup yang didasarkan pada kebenaran. Ayat 17 menyatakan bahwa maut berkuasa. Kita berharap untuk membaca selanjutnya bahwa kehidupan memerintah. Sebaliknya kita membaca bahwa kita akan memerintah dalam hidup. Jadi kita melihat bahwa Adam menyebabkan maut untuk memerintah. Dan Kristus menyebabkan bukan kehidupan untuk memerintah, tapi menyebabkan kita untuk memerintah. Kita memerintah dalam hidup melalui Dia yang adalah Yesus Kristus. Ayat 18 berbunyi, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jika anugerah datang ke semua orang, apakah ini berarti bahwa semua manusia sekarang memperoleh kesempatan dan bagian dalam kebenaran? Tidak. Kasih karunia diberikan kepada semua orang, tetapi Anda harus menerimanya sendiri. Saya pikir kita sebelumnya menemukan ide serupa dalam Roma pasal 3. Kita membaca bahwa kebenaran adalah untuk semua Dan pada semua orang yang beriman, yang berarti bagi semua orang. Dan bukan pada semua orang, tapi pada semua orang yang percaya. Jadi kasih karunia ini diberikan kepada semua orang.
Dan ini menunjukkan belas kasihan dan kasih karunia Allah. Yang mendapatkannya tidak semua orang, tetapi mereka yang bertobat dan percaya. Ayat 19 membuat perbandingan terakhir antara Adam sebagai kepala benih yang jatuh dan Kristus. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan, satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Apakah yang dibicarakan ayat ini? Kejatuhan Adam dan karya Kristus di kayu salib. Adam jatuh, dia tidak mentaati Tuhan, dia menyebabkan maut menguasai kita. Kristus datang dan ia merendahkan dirinya dan patuh sampai mati, disalib, dan itu sebabnya ayat tersebut mengatakan oleh ketaatan satu orang. Siapa yang taat sampai mati kematian salib? Itu adalah Kristus. Dengan ketaatan ini artinya dengan kematian Kristus di kayu salib, banyak yang akan menjadi benar. Saya ulangi, ada perbedaan antara banyak yang dikaitkan dengan Adam itu mengacu pada seluruh umat manusia. Dan banyak yang terhubung dengan Kristus dan yang telah menemukan perlindungan dalam Kristus, yang terakhir termasuk semua manusia. Ayat 20, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ini adalah ayat yang terkenal membawa ajaran yang ingin kita pahami. Saya suka analogi yang diberikan oleh salah satu komentator ini. Hukum masuk agar pelanggaran bisa berlimpah, itu menunjukkan pelanggaran kita. Sebesar penggunungan Himalaya, dengan kata lain, di hadapan hukum pelanggaran itu ada. Tetapi kita abaikan betapa berlimpahnya mereka. Hukum datang sehingga pelanggaran mungkin berlimpah, atau sehingga banyak yang mungkin terungkap. Betapa banyak dan besarnya mereka. Hukum mengungkapkan mereka. Hukum mengungkapkan pelanggaran, tapi di mana dosa berlimpah terlihat seperti pegunungan Himalaya, rahmat berlimpah bahkan lebih seperti banjir Nuh yang menutupi puncak gunung-gunung tinggi. Jadi, menurut hukum, dosa tampak berlimpah. Kemudian, rahmat datang seperti air bah Nuh dan menutupi semua puncak gunung tinggi sebesar 15 hasta, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Di mana dosa berlimpah, kasih karunia berlimpah dengan lebih banyak. Jadi kasih karunia adalah obatnya. Anugerah adalah obatnya. Ayat terakhir menyatakan supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mohon berikan komentar terakhir. Di sini Paulus masih membandingkan dua karya pekerjaan Adam yang menyebabkan dosa untuk memerintah dengan maut. Tetapi di masa sekarang, kasih karunia telah berkuasa melalui kebenaran kepada hidup yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Apa perbedaan besar antara yang masih ada di dalam Adam dan mereka yang ada dalam Kristus? Karena jika ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Dalam ayat ini kasih karunia diberikan berdasarkan kebenaran. Tepat. Tetapi ada persepsi umum bahwa kasih karunia adalah pemanjaan dosa. Salah. Dan mereka yang memegang keyakinan itu berkata, kita di bawah kasih karunia. Mohon perbaiki paham ini yang umum bahkan terjadi di lingkungan gereja. Ini paham tidak akurat, tetapi Alkitab mengajarkan bahwa ada dasar untuk kasih karunia. Itulah sebabnya ayat 17 berbicara tentang mereka yang menerima limpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Dan ayat 21 berbicara tentang pemerintahan kasih karunia melalui kesalehan. Jadi ada dasar yang merupakan kebenaran. Tidak mungkin Tuhan akan memberikan kasih karunia tanpa dasar. Apa yang manusia inginkan adalah anugerah tanpa dasar apapun. Tapi kami menemukan bahwa di salib Kristus, karunia dan kebenaran telah bertemu bersama. Kebenaran dan kasih karunia telah berciuman. Artinya mereka ditemukan bersama di salib Kristus. Demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mengapa kehidupan kekal adalah suasana yang mulai kita nikmati sekarang? Kehidupan kekal adalah suasana yang mulai kita nikmati sekarang. Barang siapa percaya kepada Anak, mulai sekarang memiliki hidup yang kekal. Namun kita akan menikmati kepenuhannya kehidupan abadi nanti. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada kita, dan akhir hidup yang kekal, terbutlah hidup yang kekal, untuk itulah engkau telah dipanggil. Jadi kita dianggap mencapai kesempurnaan kenikmatan tentang kehidupan kekal di masa depan. Apakah disebut hidup kekal karena itu berlangsung selamanya? Ini juga merupakan kesalahan umum dalam mendefinisikan kehidupan kekal. Selama hidup, fokusnya bukan durasinya, tetapi natur yang berbeda itu adalah kehidupan Allah yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya dan abadi. Ini adalah kehidupan Tuhan sendiri, bukan kehidupan yang diperpanjang tanpa akhir. Jadi hidup yang kekal adalah hidup dari Allah yang kekal. Ya. Sifatnya adalah sifat Tuhan yang kekal. Tepat. Terima kasih banyak Saudara Yosef, Tuhan berkati. Anda. Tuhan melindungi. Kita rangkum episode ini bersama para hadirin.
Kita belajar bahwa topik episode hari ini adalah tentang Adam sebagai kepala dan Kristus sebagai kepala lainnya. Saya ingin perbandingan antara Kristus dan Adam. Adam menjadi kepala dari semua ciptaan setelah kejatuhan, tetapi Tuhan Yesus yang dimuliakan segala kemuliaan baginya menjadi kepala kepada semua orang yang berafiliasi dengannya. Setelah bangkit dari maut, oleh dosanya Adam membawa maut dan dosa kepada semua benihnya. Tetapi Tuhan Yesus memberi kita pembenaran dan kehidupan atau pembenaran hidup oleh pekerjaannya. Adam melakukan satu dosa yang dibawanya penghukuman, dan meskipun dosa yang tidak terhitung jumlahnya setiap orang dari kita telah lakukan, kekayaan anugerah Tuhan memberikan pengampunan atas segala dosa. Dengan tidak menaati Allah dan melanggar perintah-perintahnya, Adam membawa kutukan, tetapi Tuhan Yesus kepadanya segala kemuliaan, taat sampai mati, dan akan membuat banyak orang menjadi benar dan diselamatkan. Benar, ya. Sebuah pertanyaan di ayat 21, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Apa artinya kasih karunia yang memerintah melalui kebenaran? Ini berarti bahwa kasih karunia bukan tanpa dasar, dasarnya adalah kebenaran. Dan kita memulai hidup yang kekal ini sementara di bumi ini dan akan memasuki kepenuhannya setelah kita sampai di surga. Jadi apa arti hidup yang kekal? Hidup yang kekal adalah hidup Allah sendiri. Kehidupan dari Allah yang kekal. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. بين يديك الحانية وضعت رأسي في سلام إذ لي عيناك سيدي ترعى وجودي لا تنام ستبقى لي خلي الوفي ضمان قلبي وضامني قيثارتي في وحدتي ترنيمتي في غربتي ففيك لي يا سيدي أنشودة لا تنتهي إن أثقلت رأسي الهموم أو إن بدت شقاوتي أجري إليك أرتمي فحضنك وسادتي ستبقى لي خل الوفي ضمان قلبي وضامني قيثارتي في وحدتي ترنيمتي في غربتي ففيك لي يا سيدي أنشودة لا تنتهي Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.